Badai cedera melanda Liverpool promosikan 8 pemain muda sekaligus. Jurgen Klopp tidak tinggal diam melihat badai cedera yang melanda Liverpool. Sang manajer telah mempromosikan 8 pemain dari tim muda untuk bergabung pada sesi latihan tim utama Liverpool. Jeda internasional memberi banyak kabar buruk untuk Liverpool, sebab satu persatu pemain mereka harus pulang dalam kondisi cedera. Ada yang parah, ada yang ringan. Joe Gomez menjadi kasus pemain yang pulang dengan cedera parah. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera lutut. Gomez menyusul Virgil van Dijk yang juga akan absen untuk waktu lama. Jordan Henderson, Andy Robertson, dan Rhys Williams juga pulang dalam kondisi cedera. Sementara itu ada nama Mohamed Salah yang dinyatakan positif COVID-19 usai memenuhi panggilan timnas Mesir. Regulasi Premier League musim 2020-2021 ini memastikan klub bisa mendaftarkan pemain ekstra. Sebagian tim mendaftarkan pemain muda yang sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk bermain di Premier League. Dikutip dari The Mirror, Jurgen Klopp telah menambah 8 pemain muda baru. Mereka telah mulai latihan AXA Training Center bersama pemain senior seperti James Milner yang tidak dipanggil ke timnas. Dari 8 pemain, Klopp memanggil 3 penjaga gawang. Salah satunya Jakub Ochrinski yang berasal dari tim Liverpool U18. Mereka berlatih ke tim utama karena Alisson harus bepergian bersama timnas Brazil. 8 nama tersebut adalah Vítězslav Jaros, Marcelo Pitaluga, Jakub Ochrinski, Billy Koumetio, Jack Chain, Leighton Clarkson, Paul Glatzel, dan Louis Longstaff. Gagasan konyol, Liverpool coba rekrut Sergio Ramos. Entah angin dari mana, baru-baru ini muncul rumor menarik yang menghubungkan Liverpool dengan Sergio Ramos. Media Eropa mulai membahasnya meski tak ada bukti konkret. Pasalnya, situasi kedua pihak diyakini saling membutuhkan. Liverpool kehilangan 2 bek tengah senior mereka, Virgil van Dijk dan Joe Gomez yang cedera panjang dan akan melewatkan sebagian besar musim ini. Kabar ini pun sampai di telinga mantan pemain Liverpool, Steve Nicol. Dia tahu Ramos bek luar biasa, tapi jika harus memilih, Nicol lebih menyarankan Liverpool merekrut bek muda potensial meski harganya lebih mahal. Saya tidak ingin membuatnya terdengar buruk, tapi ini tergantung pada bagaimana tingkat kesulitan mereka. Dengar, jika Van Dijk dihantam cedera panjang, jika Joe Gomez kesulitan, Anda seharusnya mengejar pemain seperti Upamecano, baru 21 tahun yang akan membela tim untuk 1 dekade, kata Nicol kepada ESPN. Jika Anda mendapatkannya, Anda mulai menyelesaikan masalah satu persatu. Imbuhnya soal Ramos, Nicol tidak yakin bek Spanyol tersebut bisa bermain bertahun-tahun lagi. Sekarang dia sudah 34 tahun, yang berarti kualitasnya akan semakin menurun. Jelas Anda menginginkan pemain muda yang akan membela klub untuk waktu lama. Anda harus menghindari pembelian sementara, kecuali memang masalahnya terlalu parah, sambung Nicol. Jadi jika Liverpool mendapatkan Ramos, mungkin dia hanya akan membantu beberapa musim saja. Saya kira kualitasnya sudah sedikit menurun. Namun tentu ini pun tidak akan jadi pembelian terburuk mereka. Ramos akan membantu, tandasnya. Hikmah dibalik bertahannya Shaqiri di Liverpool. Shaqiri sempat dikaitkan dengan pintu keluar klub Liga Inggris Liverpool pada bursa transfer pemain musim panas lalu. Pada waktu itu sejumlah peminat seperti Amerika Serikat, Roma, CSKA Moskow, Sevilla, dan Newcastle United kabarnya mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Di tengah pemberitaan yang menyebutnya akan angkat kaki dari Anfield, Shaqiri justru tampil apik di ajang Piala Liga Inggris. Ia menciptakan gol lewat sebuah tendangan bebas fantastis saat Liverpool memantai Lincoln City 7-2 September lalu. Desas-desus soal masa depan Shaqiri mulai mencuat ketika pemain asal Swiss tersebut mengalami cedera betis berkepanjangan. Akan tetapi, Shaqiri memilih tetap tinggal dan memperjuangkan tempatnya di skuad Liverpool. Perjuangannya tersebut pun sepertinya mulai membuahkan hasil. Ia kini muncul sebagai salah satu kandidat peran rotasi di bawah arahan Jurgen Klopp.
Keputusan pelatih memasangnya sebagai pengganti Roberto Firmino saat laga melawan Manchester City contohnya. Firmino belakangan ini mendapatkan banyak kritik soal penampilannya yang terus menurun. Bobby, sapaan akrabnya, tengah mengalami krisis di mana kontribusinya untuk tim tidak semasif dulu. Meski Shaqiri bukan opsi terbaik untuk menggantikan Firmino, apalagi setelah kedatangan Diogo Jota, penampilannya musim ini mungkin bisa membawanya kembali ke tempat reguler di skuad Klopp. Sejatinya masih ada kesempatan bagi Shaqiri untuk meraih tempat reguler jika mampu mempelajari lebih lanjut seluk-beluk lini tengah dalam formasi 4-3-3 Klopp. Terlebih lagi, ia juga sudah dianggap sebagai pemain kreatif dan serba bisa. Prediksi starting 11 Liverpool kontra Leicester tanpa Mo Salah. Laga kontra Leicester pekan depan bakal berjalan sulit untuk Liverpool. Jurgen Klopp harus memutar kotak karena kehilangan sejumlah pemain intinya. Pertama, jelas ada kasus Virgil van Dijk yang cedera panjang. Kehilangan dia saja sudah sangat merugikan. Nahasnya The Reds pun akan kehilangan sejumlah pemain karena jeda internasional teranyar. Sebut saja Joe Gomez yang juga cedera panjang. Lalu ada Jordan Henderson dan Trent Alexander-Arnold yang terpaksa meninggalkan skuad Inggris. Kemudian masih ada kasus Mohamed Salah yang dinyatakan positif COVID-19, kemungkinan juga tidak bisa bermain. Selain nama-nama yang sudah dipastikan absen di atas, ada juga beberapa kasus meragukan. Salah satunya cedera ringan Andrew Robertson saat dia membela Skotlandia. Belum pasti Robertson bisa pulih tepat waktu. Di jantung pertahanan, Klopp mungkin bisa memainkan Fabinho kembali, tapi belum pasti karena dia masih menjalani tahap akhir pemulihan cedera hamstring. Jika Fabinho tidak bisa bermain, mungkin Reece Williams akan menemani Joel Matip sebagai pasangan bek tengah. Kemudian Klopp mungkin akan memainkan James Milner sebagai bek kanan, menggantikan posisi Trent untuk sementara di lini tengah. Cedera Henderson bisa jadi kesempatan untuk Curtis Jones. Kemudian Klopp mungkin akan memainkan James Milner sebagai bek kanan, menggantikan posisi Trent untuk sementara di lini tengah. Cedera Henderson bisa jadi kesempatan untuk Curtis Jones. Lalu di lini serang, kehilangan Salah jelas merugikan. Tapi setidaknya Liverpool masih punya Diogo Jota yang bakal bekerja sama dengan Sadio Mane dan Firmino. Masih ada opsi memainkan Shaqiri jika Klopp memutuskan mengubah formasi jadi 4-2-3-1. Sedangkan line up Liverpool 11, Alisson, Robertson, Reece, Matip, Milner, Wijnaldum, Keita, Jones, Jota, Mane, dan Firmino.